Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatai lagi dengan NIM 123220140 akan menjelaskan tentang project yang telah kelompok saya buat. Itu tentang project tentang aplikasi untuk kos Widya Asmoro. Pertama-tama ini anggota kelompok saya ada Rafli Adiasa, ada Muhammad Sani, ada Hafiz Akbar, ada Galvin Suryo, ada saya sendiri Muhammad Fatai lagi, ada Sayuda Patria dan Bareta Panuju Luhur. Nah, untuk penjelasan kali ini ada 3 pembahasan inti, yaitu yang pertama ada 3 spare model, yang kedua business case, yang ketiga project chapter. Yang pertama ada 3 spare model. 3 spare model untuk manajemen proyek lunak melibatkan 3 aspek utama, yaitu aspek teknologi, organisasi, dan bisnis. Yang pertama ini ada aspek teknologi. Ada 2 poin di sini ya. Untuk yang poin pertama, sistem pemesanan dan pembayaran online. Mengembangkan dan mengelola aplikasi atau platform yang memungkinkan penyewa untuk memesan kamar, melakukan pembayaran, dan melaporkan masalah secara online. Yang nomor 2 ada otomatisasi pelayanan, menggunakan sistem otomatisasi untuk pengaturan listrik, air, dan internet, serta mengirimkan pengingat otomatis untuk pembayaran sewa. Nah, untuk aspek teknologi ini untuk kurang lebih seperti fitur-fitur yang akan disediakan pada aplikasi web nantinya. Yang kedua ada aspek organisasi. Ada 3 poin di sini. Untuk poin pertama ada struktur manajemen, mencakup siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kos-kosan, dari pemilik hingga staf pengelola. Struktur ini juga mengatur alur kerja dan tanggung jawab tiap peran. Nomor 2 ada kebijakan dan prosedur, menetapkan kebijakan terkait pembayaran, perpanjangan sewa, peraturan kos, dan penanganan keluhan penyewa. Ini juga mencakup manajemen inventaris, pemeliharaan fasilitas, dan layanan pelanggan. Untuk ketiga ada pengaturan keuangan. Ada sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang mengatur anggaran, pemasukan dari sewa, dan pengeluaran untuk pembiayaan serta operasional. Nah, untuk aspek organisasi ini untuk tentang manajemen dari pemilik kos Widya Asmoro yang harus mereka lakukan nantinya. Yang ketiga ada aspek bisnis. Untuk poin pertama ada interaksi penyewa dan pengelola, mengelola komunikasi antara penyewa dan pengelola kos, termasuk penyelesaian masalah umpan balik dan peningkatan pengalaman pelanggan. Nomor 2 ada kepuasan penyewa, fokus pada bagaimana membuat penyewa merasa nyaman, aman, dan puas selama tinggal di kos-kosan. Ini mencakup penilaian reguler atas kepuasan penyewa dan adaptasi terhadap umpan balik mereka. Untuk aspek bisnis ini kurang lebih adalah bisnis yang terjadi di kos Widya Asmoro ini, yaitu antara penyewa kos dan pemilik kos. Untuk yang kedua ada business case. Ada beberapa poin di sini. Saya langsung jelaskan saja. Pertama ada introduction atau background. Pembuatan website kos-kosan bertujuan untuk memberikan platform online yang memudahkan pemilik kos memasarkan properti mereka dan memudahkan calon penyewa menemukan hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, banyak calon penyewa, terutama mahasiswa dan pekerja profesional, lebih memilih mencari informasi secara online. Nah, website ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai kos, termasuk harga sewa, fasilitas, ketersediaan kamar, serta proses booking yang dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada bisnis objektif, yaitu menyediakan platform digital yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pencarian kos. Yang kedua, meningkatkan visibilitas properti kos secara online, sehingga pemilik kos dapat menjangkau lebih banyak calon penyewa. Yang ketiga ada memfasilitasi proses penyewaan secara lebih efisien dengan informasi lengkap dan fitur booking online. Untuk yang terakhir, meningkatkan tingkat okupansi kos melalui pemasaran digital yang lebih efektif dan transparan. Selanjutnya ada current situation and problem atau opportunity statement. Yang pertama ada situasi saat ini. Banyak kos-kosan yang masih menggunakan metode pemasaran konvensional seperti pemasangan spanduk atau informasi dari mulut ke mulut. Hal ini kurang efektif dalam menjangkau calon penyewa yang lebih digital savvy.
terutama di kota besar. Di sisi lain, calon penyewa seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kos, sehingga mereka harus mengunjungi langsung untuk melihat kondisi dan ketersediaan kamar. Kedua, ada peluang. Dengan website khusus kos-kosan, pemilik dapat dengan mudah mengiklankan properti mereka secara online. Sementara calon penyewa dapat membandingkan opsi kos dengan mudah berdasarkan lokasi, fasilitas, dan harga. Fitur pencarian yang komprehensif juga dapat membantu pengguna menemukan kos yang sesuai dengan preferensi mereka. Terakhir, ada masalah. Pengelolaan pemasaran manual memakan waktu dan biaya lebih besar untuk pemilik kos. Selain itu, calon penyewa sering tidak memiliki akses cepat dan lengkap ke informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada critical assumption and constraints. Asumsi utama yaitu calon penyewa cenderung mencari informasi kos secara online melalui perangkat mobile atau desktop. Website dapat beroperasi dengan baik dan mendukung pemrosesan transaksi online seperti booking kamar. Pemilik kos bersedia berpartisipasi dengan mengunggah informasi lengkap tentang kos mereka. Untuk keterbatasannya ada biaya pengembangan website yang efektif serta kebutuhan untuk mengoptimalkan SEO atau Search Engine Optimization agar dapat ditemukan di mesin pencari seperti Google. Kedua, ada pengelolaan data dan informasi properti kos yang harus selalu diperbarui. Terakhir dan tidak kalah penting yaitu resiko keamanan data, terutama terkait informasi pribadi pengguna dan transaksi online. Selanjutnya ada analysis of option and recommendation. Opsi 1 menggunakan marketplace properti umum seperti OLX, Rumah 12 atau Rumah 123. Ada keuntungan dan kelemahannya. Untuk keuntungannya, biaya rendah, platform sudah tersedia, akses ke pengguna yang sudah ada. Kelemahannya, kurang spesifik untuk kos, kompetisi dengan properti lain, kurangnya fitur khusus yang dirancang untuk pengelolaan kos. Opsi 2 ada membuat website kos-kosan sederhana. Keuntungan, biaya pengembangan lebih rendah, informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik kos, kontrol penuh terhadap konten. Kelemahan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai target audiens. Keterbatasan fitur dibandingkan platform yang lebih besar. Opsi 3 ada membuat website berfitur lengkap. Ini rekomendasi dari opsi yang ada. Keuntungannya, website yang dirancang khusus untuk kos akan menarik pasar yang lebih terfokus, dapat menyatakan fitur seperti booking online, pembayaran, ulasan penyewa, dan ketersediaan kamar real time. Untuk kelemahannya, ada investasi awal lebih besar, membutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan konten secara berkelanjutan. Selanjutnya ada preliminary project requirements. Yang pertama ada halaman profil kos, menampilkan informasi lengkap mengenai kos. Ada lokasi, fasilitas, harga sewa, foto, dan ulasan. Kedua, ada fitur pencarian, memungkinkan pengguna mencari kos berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas. Tiga, ada sistem booking dan pembayaran online, memfasilitasi calon penyewa untuk memesan kamar dan membayar secara online. Yang keempat, ada dashboard pemilik kos, fitur khusus untuk pemilik kos untuk mengelola properti mereka, memantau ketersediaan kamar, dan memeriksa ulasan penyewa. Terakhir ada platform. Platformnya kita menggunakan website responsif yang bisa diakses melalui perangkat desktop ataupun mobile. Selanjutnya ada budget estimate and financial analysis. Untuk biaya pengembangan website itu tergantung kompleksitas fitur, berkisar 20 juta hingga 50 juta. Untuk biaya pemeliharaan website sekitar 2 juta hingga 5 juta per bulan untuk hosting, update, dan keamanan data. Nah, untuk proyeksi pendapatan, total pendapatan bulanan ada 30 juta hingga 100 juta, tergantung jumlah kos dan transaksi yang terjadi. Nah, ada schedule estimate. Ada tahap perencanaan yaitu 2 minggu untuk analisis kebutuhan dan desain UI UX. Lalu ada tahap pengembangan website 2 bulan, pengkodean, pengujian, dan debugging. Lalu tahap peluncuran 1 bulan, onboarding pemilik kos. Lalu ada tahap operasional penuh yaitu 2-3 bulan setelah proyek dimulai. Nah, total estimasi durasi proyek 2-3 bulan sebelum website siap digunakan oleh publik. Potensial risiko teknis, masalah dalam pengembangan atau bug yang mengganggu user experience. Mitigasi, uji coba yang ekstensif sebelum peluncuran. Risiko keamanan data, potensi kebocoran data pengguna terutama dalam transaksi pembayaran online.
mitigasi implementasi sistem keamanan berlapis, enkripsi dan audit berkala. Nah, ini ada risiko yang ada dan kami berikan solusi untuk mengatasi risiko tersebut. Ini ada exhibit, yaitu desain mockup website. Ada gambar tampilan antarmuka pengguna atau UI untuk halaman kos, halaman pencarian, dan dashboard pemilik kos. Selanjutnya ada analisis SWOT. Menyajikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pembuatan website kos ini. Selanjutnya ada studi kasus, memberikan contoh keberhasilan platform serupa yang telah meningkatkan okupansi kos melalui platform digital. Selanjutnya ada project charter. Project charter ini adalah dokumen resmi yang menjadi landasan dan definisi formal untuk sebuah proyek. Dokumen ini berisi informasi penting yang menjadi acuan bagi tim proyek dan stakeholder untuk memahami tujuan, batasan, dan ekspektasi proyek. Nah, di sini ada project charternya. Untuk titelnya, untuk judulnya Coswidi Information System yang menggunakan website based project. Project start dimulai 27 September dan insya Allah finish di 5 Desember 2024. Nah, untuk jadwal penting dari pembuatan website ini, itu ada melengkapi versi pertama dari website ini pada 21 November 2024. Lalu melengkapi produk dari website ini pada tanggal 5 Desember 2024. Untuk informasi budgetnya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sekitar 20 juta hingga 50 juta. Untuk project manajernya ada Hafiz Akbar Karimi sebagai project manager kami. Dapat dihubungi nomor dan emailnya sebagai berikut. Untuk objektif project ini ada website ini bertujuan untuk memberikan platform online yang untuk pemilik properti untuk memudahkan mereka menjual produk yang mereka sediakan. Untuk sekarang ini tentu saja kos, yaitu untuk para mahasiswa dan para pekerja untuk mencari tempat kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan keuangan dan itu mereka lah. Ini akan memberikan informasi yang komprehensif seperti harga rental, ketersediaan ruangan atau kamar, dan memberikan transaksi online yang dapat dilakukan dari website tersebut. Selanjutnya ada project utama. Kriteria kesuksesan pada project. Website ini harus memiliki semua spesifikasinya, sudah dites, tidak over budget, dan diselesaikan tepat pada waktunya. Selanjutnya ada approach, dalam 1 bulan menyelesaikan breakdown struktur atau struktur lengkapnya, ada dan scope statement dan Gantt chart yang menjelaskan secara detail apa yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek ini. Nah, tetap lalu mengawasi progress review setiap minggunya dengan para pelaku proyek atau kelompok kami untuk mengecek progres kami agar sesuai dengan timeline yang ada. Nah, terakhir ada melakukan testing pada website yang telah kami buat. Selanjutnya, nah terakhir ada roles dan responsibilities. Ada tugas dan tanggung jawab yang setiap kelompok kami punya. Nah, untuk project manager kami adalah Hafiz Akbar Karimi. Untuk saya sendiri, Muhammad Fatai Laki dan Bareta Panujuluhur, mempunyai kewajiban dalam mengerjakan front end.
Untuk UI UX designer ada Galvin Surya Asmoro, untuk database engineering ada Sayuda Patria, untuk backend ada Sani Putra dan Raffi Adiasa. Nah, untuk progres saat ini kami sudah membahas tentang konsep aplikasinya akan jadi seperti apa dan bagaimana fitur-fiturnya dalam aplikasi tersebut seperti yang sudah kami jelaskan di 3 model. Nah, kami juga sudah membuat timeline terkait gambaran dalam pembuatan proyek Kaswindi ini. Nah, untuk timeline sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, sekitar November akhir kami akan mempresentasikan proyek kami. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.